Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini kita lanjut lagi dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan menampilkan sebuah materi yang ada di materi IPS di tema 3. Bisa kamu lihat di layar kalian. Apakah sudah muncul di layar kalian untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Kalau sudah muncul bilang ya Naya, Pak sudah muncul Pak. Kalau belum bilang belum. Ya, lagi loading ya. Kalau sudah bilang sudah ya. Sudah belum? Sudah muncul belum? Sudah. Jam 12 kurang. Waktu untuk sholat dan makan siang. Udah muncul belum? Kalau udah muncul bilang udah belum. Pak. Loading. Belum Kak, masih loading. Tadi ya masih loading ya. Masih starting ya. Start sharing. sharing ya. Iya Pak, ya. Kalau udah bilang ya, Pak udah Pak. Farel kenapa Farel? Nah, ada Pak. Udah Pak, ya. Sudah. Baik ya, bisa kamu lihat semuanya di layarnya. Materi kita pada kali ini di tema 3. Tema 3 itu adalah tokoh dan penemu ya. Dan materi dalam pelajaran IPS dalam tema 3 ini adalah pengaruh listrik ya, televisi dan komputer terhadap kehidupan masyarakat serta pengaruh kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Nah, materi ini sudah mencakup pada materi subtema 1, subtema 2 dan subtema 3 ya. Selanjutnya kalian lihat di sini kita akan masuk kepada materi pertama yaitu pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Bisa kamu lihat di sini bahwa Bapak nanti materinya dikirim di grup atau nanti materinya akan Bapak kirimkan ya. Jadi kamu bisa perhatikan saja, kamu simak ya. Seperti itu ya Naya. Nanti materinya bisa kamu baca, akan Bapak kirimkan. Nah, ini adalah penemu siapa nih? Siapa nama Bapak siapa nih? Penemu listrik. Michael Faraday. Ya, Michael Faraday ya. Michael Faraday ini adalah penemu atau tokoh penemu arus listrik. Michael Faraday lahir pada tahun 1791 ya. Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan sekolah. Nah, ketika dia mengalami keadaan miskin, dia itu berjuang keras dan semangat, pantang menyerah sehingga dia berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, penemuan itu sangat bermanfaat sekali bagi manusia. Sampai sekarang juga kita merasakan yang namanya listrik ya, seperti itu. Itu adalah penemu listrik ya. Selanjutnya, seiring berjalannya zaman dan perkembangannya teknologi, listrik ditemukan dan teknologi semakin maju dan berkembang. Tetapi semenjak berkembangnya teknologi, ya, termasuk ditemukannya listrik, manusia juga semakin berubah karena listrik yang berpengaruh pada kehidupan manusia di zaman ini. Memang pengaruh listrik pada manusia ada yang berdampak negatif maupun yang berdampak positif ya. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana dampak dari sebelum adanya listrik dan sesudah adanya listrik dan juga dampaknya bagaimana dengan adanya listrik tersebut, terutama pada kehidupan manusia ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah kita akan masuk kepada pengaruh listrik itu pada bidang ekonomi. Belum ditemukannya listrik, manusia menggunakan api sebagai bahan penerangan. Ya, api ini digunakan sebagai untuk pelita, untuk obor dan lain-lain. Nah, oleh karena biaya hidup ya pada waktu itu memang lebih hemat dan tidak semakin banyak biaya. Namun itu pekerjaannya semakin sulit karena ada sulit ya dikerjakan atau diselesaikan dengan cepat karena terhambat oleh tidak adanya listrik seperti itu. Itu adalah sebelum ditemukannya itu sebelum ditemukannya listrik. Selanjutnya setelah ditemukannya listrik ya,
Nah, biaya kehidupan akan pastinya semakin mahal ya. Karena apa? Karena harus banyak biaya listrik yang dipakai. Lalu juga ditambah biaya listrik yang semakin lama juga semakin mahal. Namun, dampaknya juga ya, pekerjaan itu akan lebih mudah diselesaikan dengan cepat. Ya, itu adalah dampak negatifnya seperti itu. Ya, itu adalah pengaruh listrik terhadap bidang ekonomi. Selanjutnya ini contohnya juga bisa ya kan kalau traktor itu kan menggunakan listrik juga kan ketika membajak sawah maka itu lebih cepat dibandingkan dengan kerbau ya seperti itu. Selanjutnya pengaruh listrik pada pendidikan ya. Nah, sebelum ditemukannya listrik, setiap siswa hanya bisa belajar dan mengerjakan tugas di siang hari. Nah, meskipun masih bisa mengerjakan tugas dan belajar pada malam hari dengan menggunakan lilin atau pelita, namun hal tersebut bisa merusak mata ya, Nah ya. Kalau misalkan kita membaca dengan penerangan yang tidak terlalu terang, maka mata kita itu akan lama-kelamaan akan rusak seperti itu. Itu adanya sebelum ditemukannya listrik ya, ketika pada saat belajar. Lalu setelah ditemukannya listrik, siswa dapat belajar dan mengerjakan tugas mereka kapan saja ya, bisa siang, bisa malam, seperti itu. Karena menjadi lebih mudah saat itu mengerjakan tugas dan belajar. Ini adalah pengaruh listrik pada bidang pendidikan, terutama untuk membaca pada malam hari atau belajar pada malam hari ya. Matanya jadi rusak gitu ya, Iya, Pak? kalau misalkan kita membaca tidak hanya lilin, kalau misalkan lampu di rumah juga menggunakan lampu tidur ya. Lampu tidur kan biasanya agak gelap tuh ya. Kita membaca. Nah, itu mata kita eh, takutnya lama-kelamaan akan rusak karena kan kondisi gelap mata kita jadi bekerja secara ekstra gitu kan. Gitu. Mata saya rusak juga gara-gara gitu, Pak. Nah, iya makanya ya. Baik, selanjutnya itu adalah pengaruh listrik terhadap bidang pendidikan. Tadi sudah dua ya, yang pertama tadi bidang ekonomi, yang kedua adalah bidang pendidikan. Sekarang yang ketiga dari pengaruh listrik ini adalah dalam bidang kehidupan sosial. Nah, sebelum adanya listrik, orang-orang itu biasanya berkomunikasi dan berbicara itu secara langsung nah ya, dan juga mengirim surat ketika dia ingin berbicara dengan orang yang jauh. Karena apa? Karena pada saat itu memang gadget belum ada. Lalu maka orang-orang tidak bisa melakukan berkomunikasi seperti sekarang ini ya, seperti SMS, terus WA dan lain sebagainya. Maka dari itu, memang orang-orang pada waktu itu berkomunikasi satu dengan lainnya dengan cara Tapi ada ngobrol. dampak negatifnya, Pak. Ada dampak negatif. Iya, ini kan yang Jarang berkomunikasi, ya kurang bersosialisasi. betul ya. Jadi dengan adanya ini orang-orang bisa dampak positifnya ada kan, dampak positifnya orang jadi bisa berkomunikasi dan berbicara langsung kan seperti itu. Cuma kalau negatifnya kan apa? Negatifnya dia tidak bisa mengirimkan pesan kepada yang jauh ya seperti itu. Nah, kalau misalkan dia mau berkomunikasi dengan jarak jauh dia hanya bisa menggunakan dengan surat. Nah, itu ada sebelum adanya listrik ya. Selanjutnya, yang setelah adanya listrik dan seiring majunya zaman teknologi ya, manusia diciptakannya gadget ya. Manusia menciptakan gadget atau gawai atau handphone ya, seperti itu. Nah, setelah diciptakannya gadget, kehidupan sosial manusia itu pastinya semakin berubah nah. Ya, orang-orang yang biasanya berkumpul ya berkomunikasi ya. Sekarang ini orang-orang itu pasti menggunakan gadget mereka untuk berkomunikasi walaupun berkumpul. Jadi orang yang ngumpul tapi pikirannya kemana-mana gitu kan. Orang yang ngumpul masing-masing megang handphone, jadi tidak ngobrol, mereka asik dengan gadgetnya sendiri seperti itu ya. Lalu juga akan ada yang sibuk dengan gadgetnya sendiri walaupun mereka bersama seperti itu. Ada nggak kalian di antara kalian yang seperti itu? Jadi kalau misalkan apalagi kalau misalkan Adik saya, Pak, kumpul kan keluarga atau saya lagi suka kumpul Keluarga gitu saya, ya, Pak. itu ya. ya memang seperti itu ya dengan majunya teknologi. Jadi Kadang komunikasi suka jadi suku kurang. sendiri, Pak. Saya tanya apa, jawabnya ngapain, Pak ya? Ya itulah ya pengaruhnya ya. Mudah-mudahan bisa di apa namanya ya bisa berkomunikasi lebih ditingkatkan lagi walaupun masing-masing sibuk dengan gadgetnya ya. Itu adalah pengaruh setelah adanya listrik ya. Selanjutnya pengaruh listrik pada kehidupan budaya ya. Nah, setelah ditemukannya listrik, orang-orang menggunakan yang namanya obor, pelita, dan lilin sebagai benda penerangan pada malam hari di rumah mereka. Namun hal itu membuat orang-orang yang melakukan aktivitas pada malam hari membuat pastinya lebih sulit ya dan lambat ya. Tetapi setelah ditemukannya listrik dan juga adanya lampu, maka orang-orang menjadi lebih mudah untuk melakukan aktivitas pada malam hari ya. Kalau misalkan orang yang beraktivitas malam hari kayak misalkan ada yang jualan ataupun apa seperti itu kan, jadi kalau misalkan ada lampu atau listrik kan jadi lebih mudah ya. Itu adalah pengaruh listrik kepada kehidupan budaya.
Selanjutnya pengaruh listrik pada dunia hiburan ya. Nah, sebelum ditemukannya listrik, gadget, HP, laptop, PlayStation yang lainnya, anak-anak itu kan kalau misalkan bermain pasti dia Baik. akan bermain permainan misalkan permainan tradisional ataupun mereka membuat permainan Oke. sendiri ya Datang ke sehingga rumah teman, Pak. datang ke rumah teman. Jadi mereka bisa merasakan kebersamaan dengan teman-teman atau kebersamaan dengan lingkungan sekitar seperti itu. Jadi kebersamaannya ada. Beda dengan setelah ditemukannya listrik atau bisa kita rasakan sekarang bahwa banyak orang yang pastinya menggunakan gadget lalu juga menggunakan video game. Nah, setelah menggunakan itu mereka pastinya pasti jarang berinteraksi atau main bersama karena mereka itu lebih suka bermain di rumah dibandingkan dengan teman-teman mereka dan beraktivitas ya walaupun dengan kondisi apalagi dengan kondisi sekarang ini memang kalau untuk bermain bersama itu memang Bahaya, tidak Pak. boleh Gimana, Pak? ya kalau Sekarang untuk sekarang itu gimana? beda kondisi ya. Nah, seperti itu selanjutnya ya jadi ini adalah pengaruh listrik pada dunia hiburan ya. Ini tidak Nah, yang Farel tidak berisik ya. Nah, itu adalah enggak, materi yang pertama enggak. ya. Iya, nggak apa-apa. Itu adalah tentang listrik ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada televisi. Nah, pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Ini materi yang kedua ya. Nah, penemu televisi itu siapa nak? Bapak siapa nih? John 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 Rutherford Reggie ya. baik. Dia adalah penemu televisi karena menjadi orang yang pertama kali mampu menayangkan gambar bergerak di televisi ya. Dia ini adalah merupakan insinyur asal Skotlandia dan lahir pada tanggal 13 Agustus 1888 dan dia waktu itu pertama kali menciptakan yang namanya televisor ya, bukan televisi tapi televisor yang terbuat dari kardus, lampu sepeda, lem, benang, dan lilin ya. Seperti itu. Lalu penemuannya itu dapat dikategorikan sebagai penemu besar yang mampu mengubah peradaban dunia ya. Bapak emang dulu televisi yang dulu emang nggak bisa gerak, Pak? Hah? Bisa itu. Katanya di sini pertama kali yang menaikkan gambar bergerak di televisi. Emang kalau misalkan dulu televisinya nggak bergerak, Pak? Ya bergerak kan Nggak itu. ada. Iya, bergerak kan itu. Namanya televisi kan gambarnya Tapi bergerak. kan ada itu. Mm-mm. Oh, hanya Nah, akal pun mau di televisi. kan dia yang pertama kali menciptakan, jadi bergerak. Nggak ada yang sebelum dia menciptakan belum ada televisi ya. Jadi memang televisi itu bergerak. Selanjutnya, itu adalah penemu televisi. Lalu pertanyaannya apa itu televisi? Ada yang tahu televisi itu apa? Itu adalah aku tahu. Apa? Itu adalah adalah Sebagai penyalur hiburan, berita, atau sesuatu yang dibuat oleh manusia. nonton kau. Ya. Dengan bergerak dan dapat mengeluarkan suara. Betul ya, bagus ya. Itu adalah televisi. Terima kasih. Kotak ajaib. Selanjutnya ini adalah televisi Nah, iya, merupakan kotak salah ajaib, kotak satu ajaib. ya kotak ajaib ya, kayak bukan kantong Doraemon ya. Televisi merupakan salah satu perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia ya. Lalu juga televisi memungkinkan penyampaian informasi melalui tayangan yang dapat dinikmati di wilayah yang sangat luas dan dapat menayangkan peristiwa secara langsung. Contoh kalau misalkan kita misalkan di Jakarta ada kejadian di Bandung ya. Nah, kita bisa melihat kejadian secara langsung di Bandung seperti itu. Itu adalah dengan manfaat televisi dengan ditayangkannya berita ya. Lalu juga pengaruh televisi juga pada manusia ada yang berdampak negatif pastinya ya dan ada juga yang berdampak positif. Nah, berikut adalah pengaruh kehidupan pada manusia dari televisi. Yang pertama yaitu dari pengaruh televisi pada ekonomi ya. Nah, sebelum adanya televisi, orang-orang itu menawarkan barang dagangannya dari mulut ke mulut, kayak misalkan sales ya, nah ya, ayo siapa yang mau beli, ayo, ayo gitu kan, atau melalui koran atau pamflet. Nah, kelebihannya adalah interaksinya langsung erat dengan interaksinya langsung dia tuh ya dengan pembeli antara penjual dan pembeli, dia dapat berinteraksi langsung. Sedangkan kekurangannya itu pastinya banyak waktu yang terbuang ya, banyak waktu yang terbuang tetapi yang belinya itu belum tentu ada seperti itu. Jadi banyak membuang waktu ya. Itu adalah sebelum adanya televisi.
ada yang negatifnya, ada yang positifnya. Lalu juga setelah adanya televisi, maka orang-orang itu mudah memasarkan barang dagangannya melalui apa melalui iklan di televisi. Iklan televisi. Ya, ini ada contoh gambarnya bergerak Paling tuh mana? ya. Komersial. Ya, Komersial, iya. jadi iklan-iklan Komersial. itu Sebenarnya barang-barang komersial dagangannya berjarak. diiklankan di Komersial. televisi ya, walaupun sekarang tidak hanya di televisi Komersial ya. namanya. Kalau untuk iklan-iklan itu bisa di YouTube dan segala macam. Selanjutnya Lebih kelebihan efektif. ya, kelebihannya pada waktu menjadi kelebihannya yaitu waktu menjadi lebih efisien ya, atau menjadi lebih efektif lah, tidak membuang-buang waktu. Dan kekurangannya itu pastinya interaksinya tidak langsung ya Naya, antara penjual dan pembeli itu berkurang. Itu adalah kelebihan dan kelemahannya antara sebelum dan sesudah adanya televisi. Selanjutnya kita masuk kepada pengaruh televisi pada bidang pendidikan. Nah, sebelum adanya televisi, memang media pembelajaran itu hanya ada bersumber pada buku ya. Nah, buku itu kan biasanya memang setiap pastinya kan berbeda ya penerbit, dan juga nanti ada yang di-upgrade dan diperbarui seperti itu. Kalau misalkan bukunya tidak di-upgrade atau tidak diperbarui, maka informasi yang didapat itu aja ya. Walaupun ketika kita membaca buku menjadikan kita menjadi lebih gemar membaca seperti itu ya. Tetapi memang kekurangannya yaitu memang ya, buku itu harus di-upgrade karena seiring dengan perkembangannya zaman. Nah, setelah adanya televisi, maka pembelajaran tidak hanya dari bersumber pada buku saja. Nah, kan banyak sekarang kan siaran-siaran di televisi ya yang menayangkan untuk menambah wawasan anak. Kayak misalkan waktu pertama kali kita PJJ kan kalian disuruh untuk menonton acara televisi di TVRI, dan juga kan TVRI. masih ada acara-acara televisi yang lain yang memang banyak memberikan wawasan ya, kayak misalkan acara televisi yang menayangkan keterampilan membuat apa seperti itu ya. Lalu juga ada acara televisi yang mencerita dan sebagainya ya. Itu adalah dari televisi yang memang dari segi dampak positifnya. Nah, tetapi kan kalau misalkan acara televisi itu kan memang harus adanya kontrol ya dari orang tua, karena memang acara di televisi itu tidak semuanya acaranya khusus anak-anak ya gitu. Jadi harus Iya. ada kontrol dari orang tua. Dan juga kita harus memilih program-program televisi yang memang pantas untuk kita tonton dan bisa menambah wawasan kalian ya. Itu adalah pengaruh televisi ya pada pendidikan. Selanjutnya sekarang pengaruh televisi pada kehidupan sosial. Nah, sebelum ada televisi biasanya masyarakat itu sering berkumpul. Nah, walaupun sekarang nggak boleh kumpul ya. Nah, sering berkumpul dan berinteraksi secara langsung dalam menyampaikan berita. Misalkan ada berita apa nih, ya, dia langsung menyampaikan berita itu dan Contohnya yang berkumpul. rumpi di tukang ibu sayur. Rumpi, gosip ya, seperti itu ya. Nah, setelah adanya televisi, maka penyampaian informasi itu kan biasanya dapat dilakukan dengan mudah dengan menyiarkan acara berita, sehingga semua orang di penjuru dunia mengetahuinya ya. Tetapi perlu diingat, kita juga harus memilih-milih segala bentuk informasi karena adanya banyak berita yang hoax atau berita-berita yang memang belum tentu kebenarannya ya, seperti itu. Jadi kita harus pilih-pilih dan harus yang namanya pintar-pintar memilih dan menerima informasi yang harus kita pahami ya, seperti itu. Jadi ada segi positif dan negatifnya ya dari masing-masing adanya sesuatunya itu ya. Selanjutnya, sekarang pengaruh televisi pada kehidupan budaya. Nah, sebelum adanya televisi, kita hanya mengetahui budaya asing ya, yang hanya bersumber dari media cetak saja. Kayak misalkan kita hanya tahu misalkan Upin Ipin ya, negara Upin Ipin itu negara apa? Malaysia ya. Malaysia. Malaysia. Sebenarnya Upin Pak, apa? kata guru saya tuh waktu itu Upin Ipin sebenarnya diciptakan di Indonesia, Iya. cuman kayak penyiar Indonesia tuh nggak setuju untuk ada animasi itu, makanya dia langsung diambil sama Malaysia gitu loh Pak. Iya. Jadi istilahnya kayak nyolong Pak. Nah, itu adalah kalau misalkan belum ada televisi, kita hanya tahu dari media saja ya, atau media cetak saja. Tetapi setelah adanya televisi, kita dapat mengetahui budaya asing dan bahkan kita dapat memperkenalkan budaya kita sendiri ya kepada negara-negara lain. Nah, dengan pesatnya budaya asing yang masuk ke Indonesia atau ke negara kita, terkadang kita lupa dengan budaya asli kita sendiri ya. Maka dari itu kita harus tetap mencintai yang namanya budaya kita sendiri, seperti itu ya. Jangan sampai budaya barat kan sudah masuk kepada negara Indonesia, jangan sampai kita nanti menggunakan budaya-budaya barat seperti itu ya. Kita tetap harus mencintai budaya kita
sendiri ya. Itu adalah pengaruh televisi terhadap kehidupan budaya. Nah, itu adalah materi terhadap pengaruh apa namanya tadi? Pengaruh televisi ya terhadap kehidupan kita. Sampai sini paham lah ya? Jadi informasi saja nanti Ya. kalau misalkan kamu untuk mengulas materi kembali, kamu bisa baca kembali materi yang akan yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya kita masuk kepada pengaruh komputer terhadap kehidupan sosial budaya ya. Jadi kita akan mengetahui nih si komputer ini pengaruhnya terhadap kehidupan ya. Nah, di sini ada Bapak siapa nak? Charles Bebek. Babbage ya. Nah, Charles ini adalah seorang ilmuwan matematika. Ya, dia adalah seorang ilmuwan matematika dari Inggris. Nah, memang pada mulanya ia menemukan masalah dalam perhitungan menggunakan tabel matematika terutama ya. Nah, hal ini membuatnya si Charles ini berinovasi untuk menciptakan alat yang bisa meminimalisir atau mencegah kesalahan dalam proses perhitungan. Lalu ia berhasil menciptakan yang namanya mesin perhitungan ya, yang dinamai dengan difference engine ya. Nah, difference engine ini pada masanya dulu menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Jadi sebelum adanya komputer, pertama kali yang diciptakan itu adalah yang dipikirkan itu adalah difference engine. Nah, difference engine ini adalah diciptakan karena untuk meminimalisir yang namanya kesalahan dalam berhitung ya, sebelum adanya komputer ya. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui sebelum ada komputer yaitu kan tadi ada difference engine ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sejarah komputer dari beberapa generasi ya. Jadi sejarah komputer ini sebelum adanya komputer yang sekarang ini kita bisa gunakan atau laptop yang kita gunakan itu ada sejarahnya. Nah, ada masing-masing generasinya ya. Jadi yang pertama kita akan lihat dari generasi yang pertama. Nah, pada generasi pertama yaitu tahun 1941 sampai 1959 terjadi namanya Perang Dunia Kedua ya. Nah, Masalah tupat sampai Ya. masalah tupat sampai 1959. Oh iya, 1941 sampai 1959. 1939, Pak. 39. Kayaknya sih, Pak. Ya, 41 ke 39 Mas. Sejarah iya. Ya, terjadi Perang Dunia Kedua. Ya. Lalu komputer baru dimulai dikembangkan di negara-negara yang terkait untuk kebutuhan yang namanya perang nih. Jadi komputer diciptakan pada generasi pertama itu memang diciptakan untuk perang ya. Lalu Jerman adalah negara pelopor yang berpengaruh dalam berkembangnya komputer tersebut melalui salah satu insinyurnya yang bernama Konrad Zuse ya. Pada tahun 1941 Jerman berhasil menciptakan sebuah komputer yang bernama Z3 atau Z3 ya. Nah, Z3 ini yang berfungsi untuk merancang pesawat terbang dan mendukung kendali ya. Jadi pada generasi pertama komputer itu diciptakan untuk keperluan perang ya. Seperti itu. Itu pada generasi pertama. Nah, lalu setelah generasi pertama lanjut ke generasi kedua. Nah, generasi kedua itu adalah terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer ini dikembangkan pada sistem transistor ya, yang memiliki daya listrik dan ukuran yang lebih kecil. Lalu bahasa mesin pada komputer menggunakan bahasa assembly. Nah, komputer transistor ini mulai dipakai pada lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas dengan tujuan ilmiah. Lalu juga kemudian kemampuan dari komputer ini juga lebih cepat ya, dan dapat melakukan pembagian informasi secara real time ya. Lalu komputer pada generasi kedua ini cukup laris di pasaran walaupun harganya memang tergolong mahal. Jadi komputer di generasi kedua ini diciptakan tidak hanya untuk bukan kebutuhan untuk perang, tapi biasanya diciptakan untuk tujuan ilmiah ya, yang dipakai oleh lembaga pemerintahan dan universitas. Selanjutnya komputer pada generasi kedua ini biasanya dipakai untuk industri dan kesehatan karena dia itu mampu dalam mencetak data, menghitung gaji dan mendesain produk ya. Seperti itu. Jadi generasi kedua ini komputernya sudah mulai canggih nih ya. Selanjutnya kita masuk kepada generasi Kedua. habis kedua berapa? 3. Iya ya. Generasi ketiga, kita masuk ke generasi ketiga. Nah, ini terjadi pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi kedua yang tadi itu dia kan menggunakan transistor ya.
Sebelumnya memang membuat ukurannya itu lebih kecil dan memiliki daya lebih hemat. Tetapi dari generasi kedua itu dia memiliki kekurangan. Ya, kekurangannya apa, Pak? Kekurangannya itu dia itu menghasilkan panas yang sangat besar saat dipakai dan beresiko rusak pada bagian komputer yang lain. Sehingga pada generasi ketiga ini Oh, dia jadi kayak kalau misalnya kelamaan pakai itu bakal panas gitu, Pak. panas ya, nanti juga Overheating. setelah panas dia akan merusak bagian yang lainnya seperti itu. Sehingga pada generasi ketiga ini dia menciptakan yang namanya untuk mengurangi panas tersebut dari generasi kedua yang dinamakan dengan sirkuit integrasi ya, atau integrated circuit ya, seperti itu. Di generasi kedua ini dia menambahkan sirkuit integrasi ya, yang tujuannya untuk mengurangi panas pada komputer yang diciptakan pada generasi kedua ya. Itu adalah generasi ketiga. Nah, seiring berjalannya waktu, generasi 1, generasi 2, generasi 3 lanjut ke generasi keempat. Nah, generasi keempat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menghasil atau memanuver ya, menggunakan chip. Ya, jadi komputer itu menggunakan chip ya. Nah, chip itu jadi komputer mulai terupgrade menggunakan chip. Jadi komputer itu dengan menggunakan chip mudah menyimpan dan bisa mengupgrade lebih mudah seperti itu ya. Jadi di generasi keempat ini dengan tambahan chip ya, seperti itu. Selanjutnya lanjut ke setelah generasi keempat, lanjut lagi ke generasi terakhir, yaitu generasi kelima ya. Kok lama nih? Nah, generasi kelima. Nah, generasi kelima itu terjadi mulai dari tahun 1980 sampai sekarang yang kita rasakan komputer yang kita miliki atau laptop yang kamu miliki. Nah, itu adalah komputer yang sudah memiliki standar PC ya. Lalu perusahaan yang dianggap ahli dalam komputer ini adalah Microsoft ya, seperti itu. Jadi ya, laptop yang kamu punya sekarang itu masuk ke generasi ke 5 ya. Itu adalah 5. Itu adalah sejarah terjadinya atau perjalanan terjadinya komputer yang sehingga sampai sekarang kita rasakan. Nah, apa sih komputer itu? Nah, komputer itu dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terjadi atas beberapa komponen-komponen yang menyusun komputer ya, saling bekerja sama antara komponen tersebut ya. Nah, untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada, maka komponen itu terdiri dari apa aja? Unit atau CPU ya. Jadi komponen itu terdiri dari CPU atau yang disebut dengan Central Processing Unit, lalu juga ada papan keyboard dan ada mouse ya, atau yang disebut dengan tetikus ya. Itu adalah komponen. Komponen itu berarti alat-alatnya ya, yang menyusun program tersebut. Selanjutnya, apa sih terjadinya dampak ketika ada komputer itu? Yang pertama, dampak dari komputer itu yaitu pertama, penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat ya. Dengan ada dengan ada komputer, informasi itu dapat menyebar dengan cepat dan mudah. Selanjutnya yang kedua, memudahkan manusia berkirim pesan melalui surel ya. Apa itu surel? Surat elektronik ya. Seperti itu. Selanjutnya kegiatan ekonomi seperti distribusi atau jual beli menjadi lebih efisien. Kalau misalkan sekarang kan sudah banyak bisnis online ya, seperti bisnis online toko apa ya, kayak gitu kan, menggunakan internet kan. Kalau misalkan gitu kan kita juga lebih mudah kan menggunakan laptop ya atau komputer untuk mengirim atau apa dan sebagainya, seperti itu. Lalu juga berbagai dokumen penting dapat disimpan dalam komputer, memudahkan siswa mengakses pelajaran dimanapun. Kalau sekarang kan bisa di Google, di YouTube dan sebagainya. Lalu juga membantu siswa mempelajari program kerja komputer ya. Kalau misalkan di sekolah kan kalian pastinya belajar program bagaimana mengakses program atau aplikasi yang berada pada komputer tersebut ya. Itu adalah dampak dari adanya komputer. Setelah kita mengetahui dampaknya, itu adalah materi kita tentang tadi ya. Materinya sudah disampaikan. Selanjutnya kita masuk kepada perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi ya. Waktunya udah habis ya? Udah. Bisa, ini sebentar ya, 5 menit ya, karena tadi kan kepotong.
4 menit Nah, lagi, ya, Pak. ini sebentar kok. Nah, sebelum adanya jual beli atau tukar menukar apa namanya transaksi adanya uang, dulu kan pada zaman dulu kan orang yang ingin membeli atau memiliki sesuatu itu baru ada yang namanya barter ya, Nah ya. Nah, barter itu apa sih? Sistem perdagangan yang di dalamnya terdapat kegiatan tukar menukar barang tanpa melibatkan uang sebagai alat transaksi. Lalu sistem barter pada awalnya digunakan untuk apa namanya? Digunakan saat sebelum terdapat uang mata uang ya, dan sistem ini dijalankan pertama kali oleh suku Mesopotamia sekitar 600 Masehi. Ya, jadi barter ini dulu sebelum adanya uang, orang-orang ingin membeli atau menukar barang dengan barter tukar menukar ya. Selanjutnya jenis barter itu dibagi menjadi 3. Yang pertama barter langsung, yang kedua barter alih, dan yang ketiga barter imbal beli. Kalau barter langsung itu biasanya memungkinkan kedua belah pihak antara pembeli dengan penerima melakukan kegiatan menukar secara langsung. Kalau barter alih itu momen saat suatu negara menerima barang dari kegiatan barter, namun penerimanya itu tidak suka atau tidak memanfaatkan hasil barter dengan yang baik, maka dia akan mengoper barang itu kepada negara yang lainnya ya, itu namanya barter alih. Lalu barter imbal beli yaitu memerlukan kerjasama saat ingin memberi barang atau jasa yang sedang dibutuhkan. Itu adalah 3 jenis barter. Selanjutnya ada distribusi. Nah, distribusi itu adalah kegiatan masyarakat menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi ini sudah kita pelajari pada kelas 5 ya. Jadi proses distribusi itu pertama dari produsen, lanjut ke agen, setelah agen dan lanjut ke pedagang besar, setelah pedagang besar lanjut ke pedagang kecil, setelah pedagang kecil baru kepada konsumen atau pembelinya ya, itu yang proses dari distribusi. Selanjutnya ada kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Apa bedanya kegiatan ekspor dan impor? Kalau ekspor berarti kemana? X berarti ke luar ya, jadi tindakan kalau impor dalam ya. Nah, ekspor itu berarti tindakan menyalurkan barang atau komoditas dari dalam negeri ke luar negeri, contohnya Indonesia ke luar negeri atau negara lain kayak misalkan Singapura dan sebagainya. Indonesia mengekspor bahan pangan ke negara Malaysia atau negara Singapura ya, jadi mengekspor. Nah, kalau impor berarti sebaliknya, nah dari luar negeri ke dalam negeri ya, contoh berarti Singapura mengirim barang ke Indonesia seperti itu ya. Jadi kegiatannya masuk dalam luar ya. Itu adalah kegiatan ekspor dan impor. Nah, setelah kegiatan ekspor dan impor, lalu juga ada yang namanya alat transportasi distribusi. Nah, biasanya alat transportasi distribusi itu dia melalui darat ya. Kalau melalui darat berarti bisa dengan mobil dan sebagainya ya. Lalu juga melalui air. Kalau melalui air dengan apa berarti? Dengan kapal ya, perahu dan sebagainya. Lalu juga dengan udara, yaitu bisa dengan pesawat terbang maupun helikopter dan sebagainya ya. Itu adalah alat transportasi pada distribusi. Baik nak, untuk materi IPS pada pertemuan kali ini sudah selesai. Sebelum ada tugas, ada pertanyaan? Untuk materi nanti, ini nanti akan Bapak nanti ini dikirim ke grup gak, Pak? Nah, dikirim sama Bapak nanti. Baik ya. Nah, kalau Ya, tidak Pak. ada, Bapak akan informasikan tugasnya. Tugasnya sama seperti IPA kemarin ya. Masih ingat? Jadi nanti silakan kamu kerjakan untuk MBP tema 3 pada subtema 1 bagian A, subtema 2 bagian B, dan subtema 3 bagian subtema 1 bagian A, subtema 2 bagian A, dan subtema 3 bagian A. Jadi semuanya bagian A-nya saja ya, level 1 ya. Paham? Ya. Atau enggak kamu tandain deh biar nggak mau lupa ya. Apa? Tandain, ayo tandain, buka dulu. Tema berapa, Pak? Tema 3 kan tema tugas, 3 Pak. kan kita masih tema 3 IPS kan kita baru masuk tema 3 ya. Ya, tugas terkait dengan materi kita pada kali ini yaitu bisa kamu kerjakan. Tugasnya adalah kerjakan MBP ya, level 1 subtema 1 bagian A. Subtema 1 itu ada di halaman 39 ya, bagian A-nya saja bisa kamu tandain kalau kamu pegang bukunya. Lalu subtema 2 itu di halaman, bisa kamu lihat di halaman 92 bagian A-nya saja, level 1 ya. Lalu yang subtema 3 yaitu bagian A-nya juga sama ya, bagian A-nya saja di halaman 142. Ingat bagian A-nya saja ya. Tugasnya bagian A-nya saja. Karena materi yang disampaikan ini adalah materi sudah mencangkup pada
materi tema 3 yang di dalamnya tergabung Halaman materi berapa subtema lagi, 1, Pak? subtema 2, subtema 3. Berarti subtema 1, 2, 3 ya, Pak? Ya, bagian A-nya saja. Nanti untuk halamannya bisa kamu lihat di daftar hadir di daftar Oh, tapi isi kan. subtema 1, 2, 3 doang, Pak, bagian A-nya aja. Ya, subtema 1, subtema 2, subtema 3 bagian A-nya saja dikerjakan ya. Nah, Pak, bagaimana Iya, Pak. kalau saya udah selesai, Pak? Apa perlu difoto lalu dikirim ke WA? Tidak ya. Jadi kamu kerjakan saja. Minggu depan akan kita koreksi dan kita bahas ya. Jadi tidak usah dipoto lalu dikirim Iya, ke Pak. Bapak. Paham informasinya? Paham. Paham ya. Ada pertanyaan terkait tugas? Enggak. Nggak ada. Paham semua ya. Baik, kalau tidak ada, silakan nanti dikerjakan. Diberi waktu kamu mengerjakannya selama 1 minggu ya, sampai bertemu untuk pertemuan IPS selanjutnya. Nanti untuk yang Bapak, kenapa? kita yang cewek-cewek mau ngomong sama Bapak deh, Pak. Boleh Boleh, ya, boleh. boleh. Tapi Atau yang lainnya keluar. perwakilan saja. Enggak, Oh, kita semua. semua, Ya Pak. Kita udah. Kita enggak, Pak. Ya Sudah udah. ini sudah sepakat, Pak. Nggak bisa dirubah lagi. Ya udah nanti Bapak akhiri dulu. Udah kalau ini tidak ada pertanyaan Malu buat atau terkait dengan tugas atau materi, kita akhiri dulu. Kita akhiri dulu ya dengan sama-sama membaca hamdalah. Lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu, Bapak mau foto dulu ya. Semua diaktifkan dulu kameranya. Semuanya jangan keluar. Kok ini yang laki-laki cuma 1, 2, 3? 4. Yang lain mana nih? Udah dipoto dulu. Semua senyum. Ya, sebelum keluar foto semuanya. Senyum ya. 1, lihat ke depan ke kamera. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, yang perempuan jadi mau ngobrol sama Bapak? Iya, Pak.